Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair wal afiyah aidan. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga anak-anak ustazah dari hari ke hari semakin semangat belajarnya. Anak-anakku, hari ini kita belajar tema 7, kebersamaan, subtema 2, kebersamaan di sekolah. Materi pembelajaran yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, melengkapi kalimat rumpang berdasarkan cerita. Yang kedua, mencari kalimat yang sesuai dengan cerita. Dan yang ketiga, mencocokkan gambar dengan kalimat yang sesuai. Kemudian, kata sapaan. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, memahami cara melengkapi kalimat rumpang berdasarkan cerita. Yang kedua, memahami cara mencari kalimat yang sesuai dengan cerita. Yang ketiga, memahami cara mencocokkan gambar dengan kalimat yang sesuai. Dan yang keempat, memahami pengertian dan contoh kata sapaan. Kita masuk materi yang pertama, melengkapi kalimat rumpang berdasarkan cerita. Nah, kita baca cerita berikut ini, judulnya Semut dan Merpati. Kita baca bersama-sama yuk. Semut dan Merpati. Semut melihat seorang pemburu burung. Ia sedang mendekati merpati. Semut segera menggigit kaki pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Pemburu mengibaskan ranting yang akan digunakan untuk menangkap burung merpati. Merpati melihat pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting karena kesakitan. Nah, sekarang kita lengkapi kalimat berdasarkan cerita yang tadi. Ayo melengkapi kalimat. Perhatikan nomor 1. Pemburu mengibaskan ranting yang akan digunakan untuk menangkap. Menangkap apa? Iya, burung merpati. Kita pindahkan jawabannya pada soal. Nah, untuk menjawab melengkapi kalimat ini, kita harus memahami dan mengingat kembali teks yang ada pada cerita ini. Jadi, sehingga kita bisa menjawab atau melengkapi kalimatnya. Sekarang lihat nomor 2. Titik-titik itu kesakitan dan terkejut. Nah, siapa yang kesakitan dan terkejut? Bisa kita baca kembali pada ceritanya. Yaitu, iya, pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Nah, sekarang nomor 3. Pemburu sibuk mengibas-ngibaskan ranting karena ada pada teks ceritanya. Karena kesakitan ya. Pemburu sibuk mengibas-ngibaskan ranting karena kesakitan. Nah, sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya. Mencari kalimat yang sesuai dengan cerita. Merpati itu memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Berilah tanda centang pada kalimat yang sesuai dengan cerita tersebut. Elang itu memetik daun. Apakah ada di dalam cerita ini? Iya, tidak ada, maka kita beri tanda silang. Nomor 2. Semut merayap naik ke atas daun. Apakah ada di dalam cerita? Iya, ada. Nomor 3.
Merpati itu memetik daun. Apakah ada di dalam cerita? Ada, maka kita beri tanda centang. Nomor 4. Ia berhasil menyelamatkan dirinya. Ada pada ceritanya? Ada. Kemudian nomor 5, merpati tidak menyadari keadaan pemburu. Apakah ada di dalam ceritanya? Iya, tidak ada. Jadi, kalau kita mencari kalimat yang sesuai dengan cerita, maka kita baca ceritanya dengan baik sehingga kita bisa memahami atau mencari kalimat yang sesuai dengan cerita. Selanjutnya, mencocokkan gambar dengan kalimat yang sesuai. Caranya, yang pertama, perhatikan terlebih dahulu gambarnya. Kemudian, cari kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah, perhatikan yang pertama itu gambar apa? Dengan siapa? Nah, maka bisa kita cari atau kita cocokkan dengan kalimat yang sesuai. Gambar nomor 1, kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut adalah, nah ini ya kalimat pada kotak kedua. Di tengah perjalanan, di tempat yang banyak rumput, salah satu semut bertemu belalang. Nah, sesuai apa enggak? Sesuai ya, semut bertemu belalang. Kemudian gambar nomor 2 dengan kotak nomor 1. Nah, pagi hari yang cerah, sekumpulan semut sudah berbaris rapi untuk bekerja mencari makanan. Dan belalang hanya duduk memperhatikan semut. Anak ustazah bisa ya? Insya Allah. Nah, sekarang kita lanjut kata sapaan. Apa itu kata sapaan? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang. Ustazah ulangi, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang. Berikut contoh kata sapaan yang dapat digunakan sebagai kata sapaan. Nah, yang pertama, nama diri seperti Adit, Gina, dan lain-lain. Yang kedua, kata panggilan dalam keluarga seperti bapak, ibu, paman, kakak, umi, abi, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, gelar profesi atau jabatan seperti ustadzah, dokter, profesor, ustadz, dan lain-lain. Nah, yang keempat, kata pengganti nama, misalnya tuan, nyonya, nona. Kemudian yang kelima, kata pengganti nama pelaku, misalnya para penonton, para hadirin, para tamu undangan, dan lain-lain. Kemudian kata ganti orang kedua, misalnya Anda. Ini adalah contoh kata sapaan. Ustazah lanjut. Nah, kita mencari kata sapaan yang terdapat dalam kalimat. Nah, perhatikan ya kalimat-kalimatnya, kemudian tuliskan kata sapaan yang terdapat pada kalimat tersebut. Contoh, nomor 1, hai Gina. Berarti kata sapaannya adalah Gina. Nomor 2, kakak kelas berapa? Berarti kata sapaannya kakak. Nomor 3, Assalamualaikum Ustazah. Berarti kata sapaannya adalah Ustazah. Yang keempat, apakah nenek sudah pulang? Berarti kata sapaannya adalah nenek. Kemudian, silakan para hadirin menyantap hidangannya. Berarti kata sapaannya adalah para hadirin. Nomor 6, apakah Anda sudah makan? Berarti kata sapaannya adalah Anda. Sudah memahami anak-anak ustazah? Iya, insya Allah paham ya. Jadi kata sapaan itu adalah kata yang digunakan untuk menyapa orang lain. Nah, sekarang kita menemukan kata sapaan di dalam cerita. Kita baca dulu ceritanya, kemudian kita tentukan kata sapaannya. Kita baca bersama-sama ya.
Hahaha, musang, kau tidak akan bisa membuat kami bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut musang. Nah, dari cerita ini, maka kata sapaan yang terdapat pada cerita adalah musang. Ya, kata sapaan di dalam cerita ini adalah musang. Kemudian cerita yang kedua. Salah satu semut menghampiri kelinci dan berkata, "Maaf kalau kami telah mengganggumu, kelinci, tetapi hari sudah siang, saatnya bangun dan bekerja." Nah, pada cerita ini kata sapaannya adalah iya, kelinci. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Semoga anak-anak ustazah bisa memahami dengan baik pelajaran hari ini. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan pemahaman. Amin ya robbal alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi anak ustazah semua. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan. Anak-anak ustazah sudah menyimak dengan baik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.